Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memberikan semua tempat di mana leisure dapat terjadi dengan memberikan masing-masing 2 lokasi beserta aktivitas yang dapat dilakukan. Selamat pagi, Sir. Perkenalkan, nama saya Gracia Angelina dari semester 5 program studi Hospitality dan Pariwisata. Saya akan menjelaskan mengenai museum. Yang pertama, Museum Macan. Museum Macan atau Modern and Contemporary Art in Nusantara berada di Kebonjeruk, Jakarta Barat, yang didirikan pada tahun 2017 dan merupakan museum seni pertama yang memamerkan koleksi seni modern dan kontemporer dari Indonesia dan seluruh dunia. Museum Macan sering dikunjungi oleh banyak masyarakat karena museum tersebut dapat menjadi sarana untuk kita mendapatkan pendidikan yang disalurkan melalui karya seni dari Indonesia dan internasional. Museum Macan juga mempunyai spot foto yang instagramable dan unik. Tiket masuk yang dikenakan untuk mengunjungi Museum Macan mulai dari Rp56.000 sampai Rp90.000. Fasilitas yang ada di Museum Macan yaitu Galeri Museum Lantai M, Galeri Museum Lantai 6, Museum Lounge, Ruang Seni Anak, Yayoi Kusumas Infinity Room, Shop at Macan, Common Grounds Coffee Roaster, toilet, ruang ibu dan anak, ruang pertolongan pertama, dan tempat parkir. Yang kedua, Museum Pasifika. Museum Pasifika berada di Nusa Dua, Bali, yang didirikan pada tahun 2006. Museum Pasifika merupakan museum terbesar di Asia yang memamerkan koleksi seni Asia Pasifik yang berjumlah lebih dari 600 karya seni dari 200 seniman secara permanen. Museum Pasifika banyak dikunjungi oleh masyarakat karena memiliki ratusan lukisan dan patung yang dipamerkan. Museum Pasifika dikenal sebagai pusat budaya dalam peran pendidikan dan memiliki daya tarik tersendiri. Tiket masuk yang dikenakan untuk berkunjung ke Museum Pasifika yaitu Rp50.000 sampai Rp75.000. Fasilitas yang ada di Museum Pasifika yaitu program edukasi seperti school visit, art studio, dan video screening. Kemudian ada juga kelas seni, ruang seni premier, tempat acara internasional, ballroom Belanda, tempat taman kobot, kafe, restoran, wifi, dan tempat parkir. Perkenalkan, nama saya Audrey Febriani Cokro, semester 5 dari Prodi Hospitality dan Pariwisata. Hari ini saya akan merekomendasikan 2 taman yang cocok untuk dikunjungi saat kalian memiliki waktu luang atau leisure. Yang pertama ada Taman Menteng. Taman Menteng merupakan sebuah taman yang berlokasi di Jalan Raya Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Berdiri di atas lahan seluas 2,9 hektar dan memiliki koleksi sekitar 30 spesies tanaman yang berbeda-beda. Dan untuk menunjang kenyamanan bagi para pengunjung, taman ini pun menyediakan berbagai macam fasilitas, mulai dari bangku-bangku taman, playground, berbagai macam lapangan olahraga, jogging track, wifi, toilet, musola, sampai rumah kaca serbaguna. Aktivitas leisure yang bisa kita lakukan di sini pun beragam, mulai dari nongkrong bersama teman-teman, membaca buku, bermain musik, jogging, bermain basket, futsal, main di playground bagi anak-anak, dan jalan-jalan melihat tanaman atau menikmati suasana di taman. Kita juga dapat melihat pameran kesenian bila sedang ada acara pameran di rumah kaca tersebut, sampai berburu kuliner di malam hari. Karena ketika malam tiba, di sekitar taman akan ramai oleh banyak kios dan gerobak milik penjual makanan dan minuman, lengkap dengan meja dan kursinya. Taman kedua ada Taman Kota Lumintang. Berlokasi di Jalan Mula Warman, Lumintang, Denpasar, Bali, di mana walaupun Denpasar termasuk kota padat penduduk, kota ini masih menyisakan sejumlah ruang terbuka hijau untuk warganya, sebagai tempat untuk bersantai, menikmati keindahan taman, melepas kejenuhan, kepenatan, dan sebagai sarana olahraga juga bagi pengunjungnya. Ditambah lagi dengan letaknya yang sangat strategis, yaitu di tengah kota, sehingga mudah untuk diakses. Taman ini juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, seperti jogging track, tempat duduk, taman burung, wifi, playground untuk anak-anak, alat olahraga, kantin taman kota, area pertunjukan, dan terakhir yang menjadi ikon dari taman ini adalah air mancurnya yang bisa menari. Untuk aktivitas leisure, di taman ini banyak sekali aktivitas yang bisa kalian lakukan, seperti bersantai sendiri bersama teman atau keluarga di kursi yang sudah disediakan, jogging, jalan-jalan atau berkeliling area taman, berolahraga, kulineran, menyaksikan acara yang sedang digelar, dan main di playground bagi anak-anak.
Tidak sampai di situ saja, kalian juga bisa piknik loh, tetapi jangan lupa untuk membawa tikar karena di sana tidak ada penyewanya. Terakhir, yaitu ikon dari taman ini, kalian juga bisa bersantai sambil menyaksikan keindahan atraksi air mancur yang menari, sambil diiringi lagu dan lampu yang berwarna-warni. Pada saat weekend, tepatnya pukul 7 malam sampai 9 malam, untuk menutup hari Anda dengan perasaan yang bahagia dan tenang, sebelum kembali beraktivitas lagi. Perkenalkan, nama saya Felicia Agustin Lorenza dengan NIM 192000170. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 desa wisata yang dapat dijadikan sebagai tempat jenis wisata leisure, di mana para wisatawan dapat mengunjungi desa tersebut untuk bersenang-senang, bersantai, ataupun melepas penat yang ada. Desa yang pertama adalah Desa Panglipuran yang berlokasi di Bali. Desa Panglipuran ini memiliki keunikan dan dapat melakukan berbagai aktivitas. Contohnya seperti berjalan-jalan menuju ke pura, ataupun kita juga dapat berbelanja di sepanjang Desa Panglipuran. Dan yang berjualan di Desa Panglipuran ini sendiri merupakan masyarakat lokal dari Desa Panglipuran. Selain itu, kita juga dapat berfoto-foto di sepanjang jalan Desa Panglipuran karena merupakan tempat yang terkenal. Selanjutnya, masyarakat lokal di Desa Panglipuran juga biasanya akan menyajikan makanan dan minuman khas dari Desa Panglipuran, yaitu tipa cantok dan minuman lolos cemcem. Dan di Desa Panglipuran ini sendiri juga menyediakan penginapan di rumah penduduk dari Desa Panglipuran ini. Nah, sehingga para wisatawan pun juga tidak perlu khawatir untuk mencari penginapan di luar dan dapat berefreshing di Desa Panglipuran ini. Desa yang kedua adalah Desa Budaya Betawi yang berlokasi di Jakarta Selatan. Nah, Desa Budaya Betawi ini kita dapat melakukan berbagai aktivitas leisure. Contohnya yang pertama yaitu kita dapat menyicipi cemilan khas Jakarta, yaitu dodol Betawi. Yang kedua, kita dapat menonton pertunjukan budaya khas Jakarta. Yang ketiga, yaitu kita dapat melakukan aktivitas untuk menaiki atau bermain perahu bebek, sehingga apabila ada wisatawan yang datang bersama keluarganya atau membawa anak kecil, sehingga para wisatawan tersebut juga dapat bersenang-senang bersama. Yang keempat atau yang terakhir adalah kita dapat berwisata kuliner di Desa Budaya Betawi tersebut. Halo semua, perkenalkan nama saya Christine Priscilla dengan NIM 1920138 semester 5 jurusan Hospitality dan Pariwisata. Dan saya akan menjelaskan tentang theme park yang ada di Bali dan Jakarta. Dunia Fantasi atau lebih populer dengan sebutan Dufan merupakan theme park pertama di Indonesia yang dibuka pada 29 Agustus 1985 di Jakarta Timur dan merupakan kawasan entertainment fisikia terbesar di Indonesia yang memanjakan pengunjung dengan fantasi keliling dunia melalui wahana permainan berteknologi tinggi yang terbagi dalam 9 kawasan, 26 wahana luar ruangan, dan 4 wahana dalam ruangan sehingga pengunjung bisa memilih aktivitas yang mendebarkan memacu adrenalin yang menjadi wahana yang ikonik seperti Turangga-Rangga, Halilintar, Niagara, dan 9 wahana baru yang terdiri dari baling-baling, para layang, zigzag, turbodrog, dan lain-lain. Selain itu, Dufan juga memberikan atraksi-atraksi bertema budaya Indonesia dan internasional pada parade-parade, pertunjukan seni, dan masih banyak lagi. Terdapat fasilitas umum yang dapat digunakan secara gratis, seperti pinjam stroller bayi dan kursi roda, free wifi, charger point, toilet bersih tiap kawasan dan wahana, baby care room, musola, P3K, dan ambulans. Selanjutnya adalah Krishna Fantastic Island di Bali Utara, yang merupakan tempat rekreasi terbaru di kawasan objek wisata Pantai Lovina di Singaraja, Buleleng, menjadi tempat wisata atau rekreasi baru di Bali, di mana objek wisata ini baru dibuka pada tanggal 10 November 2016, yang menawarkan 16 wahana yang beragam yang memiliki luas lahan hingga 5 hektar, yang di dalamnya termasuk area parkir, toko oleh-oleh Krishna, dan taman wahana permainan. Ikon dari Krishna Fantastic Island adalah sebuah pesawat terbang bertuliskan Krishna Air. Beberapa wahana yang bisa dinikmati antara lain adalah karosel, self-control plane yang bisa dikendalikan sendiri naik dan turun, wahana air one shot, dragon coaster berupa roller coaster menyerupai naga, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga wahana kinci raksasa Singaraja Flyer, di mana pengunjung bisa melihat pemandangan daerah Lovina lebih luas. Tak ketinggalan Lampion Castle yang merupakan rumah lampion dengan berbagai patung binatang, karakter, dan tempat ikonik yang dihiasi lampu warna-warni. Pengunjung juga dapat belajar mengenai pesawat dan berfoto di wahana Krishna Air.
Halo, nama saya Randy Saputra, saya semester 5 dan program studi yang saya ambil adalah Hospitality and Tourism. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pantai yang ada di dua daerah, yaitu Jakarta dan Bali. Untuk pantai Jakarta ada Pantai Ancol yang berlokasi di Jakarta Utara. Fasilitas yang dapat dinikmati di Pantai Ancol ini ada food court untuk para wisatawan yang ingin makan ataupun sekedar beristirahat, lalu ada musola untuk yang ingin sholat, dan juga disediakan beberapa toilet umum untuk pengunjung. Selain itu, Pantai Ancol juga memiliki hotel, resort, dan penginapan atau homestay yang bisa disewa bagi para pengunjung yang ingin menginap. Lalu apa sih yang menjadikan Pantai Ancol ini sering dikunjungi dan ikonik? Ini dikarenakan Pantai Ancol memiliki berbagai macam fasilitas yang dapat menopang kebutuhan masyarakat saat berlibur. Lalu juga Pantai Ancol memberikan experience dalam melakukan berbagai hal aktivitas. Lalu aktivitas apa saja sih yang dapat dilakukan oleh pengunjung di Pantai Ancol? Ada banyak aktivitas yang dapat dilakukan pengunjung di Pantai Ancol ini, seperti bermain pasir, berenang, berjemur, dan lain sebagainya. Selain itu, pengunjung juga dapat menggunakan kereta mini yang disediakan pihak Ancol yang dapat dinaiki oleh pengunjung untuk mempermudah mengelilingi area di Pantai Ancol ini. Selain itu, pengunjung juga dapat bermain di wahana yang disediakan di beberapa bagian di kawasan Pantai Ancol tersebut. Lalu ada Pantai Bali. Pantai ini adalah pantai seminyak yang berlokasi di Desa Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Fasilitas yang bisa dinikmati di Pantai Seminyak ini adalah seperti tersedianya pusat untuk spa, pembelanjaan butik, hiburan malam, berkuda, hingga bungee jumping juga tersedia dengan harga yang disediakan. Di Pantai Seminyak juga menyediakan berbagai hotel untuk menginap, seperti Grand Mas Plus Hotel Seminyak, TGL Hotel Seminyak, Haris Hotel Seminyak, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menjadikan Pantai Seminyak dikunjungi dan dapat membuat Pantai Seminyak ini ikonik? Yang menjadi pantai ini banyak dikunjungi adalah adanya bermacam-macam aktivitas yang dapat dilakukan dan fasilitas yang lengkap, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu, di Pantai Seminyak ini juga memiliki pemandangan yang indah, seperti pasir yang putih dengan ombak yang besar, sehingga wisatawan juga biasanya datang untuk melakukan surfing. Selain itu, dikarenakan lokasi dari Pantai Seminyak ini berada di barat daya Pulau Bali, membuat Pantai Seminyak ini menjadi salah satu tempat yang sangat bagus untuk menikmati sunset yang ada di Bali. Selain itu, yang menjadi nilai plusnya adalah ketika berkunjung di Pantai Seminyak ini tidak perlu membayar tiket alias gratis, yang membuat Pantai Seminyak ini semakin digemari untuk dikunjungi wisatawan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kevin dengan NIM 1920233, Prodi Hospitality dan Pariwisata. Hotel yang pertama berada di Bali, yaitu Hotel Apurva Kempinski. Ini merupakan salah satu hotel paling mewah dengan bangunan megah di daerah Nusa Dua, Bali. Dan di luar hotel tersebut terlihat seperti kerajaan yang megah dengan desain lobi yang terinspirasi dari kerajaan Majapahit. Hotel ini merupakan salah satu hotel yang memiliki konsep restoran indah dengan nama Coral Restaurant yang berada di bawah akuarium dengan pemandangan ikan laut dan ikan-ikan yang cantik. Sebanyak 60% akomodasi hotel ini dilengkapi dengan kolam renang pribadi, dengan pemandangan kamar yang berupa tepi tebing ataupun pesisir pantai yang indah dan eksotis. Hotel ini juga memiliki kapel pernikahan di pinggir pantai, beserta taman seluas 2.200 meter persegi yang sangat ideal untuk perhelatan pernikahan dan perjamuan di luar ruangan. Fasilitas lain yang tak kalah menarik adalah spa, mengusung konsep tradisional Jawa dan Bali, dan selama perawatan tamu akan langsung menatap laut lepas. Selain spa, tamu juga dapat menikmati fasilitas kolam renang sepanjang 60 meter untuk anak-anak dan area aktivitas keluarga. Hotel ini juga menyediakan beach club, pusat kebugaran, hingga kids club bagi anak-anak untuk bermain dan bersantai. Yang kedua adalah hotel yang berada di Jakarta, yaitu The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place yang berada di jantung pusat kota, memiliki ballroom hotel terbesar di Jakarta dan kedua di Asia Tenggara, yang berkapasitas mencapai 7.000 orang. Hotel ini memiliki suite room sampai dengan presidential suite, fasilitas kamar yang lengkap, dan tersedia juga fasilitas hotel seperti kolam renang, spa, restoran, dan bar, dan bagi tamu yang memiliki anak dapat bermain di area piknik dan taman. Pada area restoran Hotel Ritz-Carlton, terdapat juga all you can eat dalam bentuk fine dining. Ada beberapa restoran mewah juga yang ada di dalam hotel tersebut seperti Pacific Restaurant and Lounge, Ebaya Steakhouse. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.